pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah kepada Bapak, Ibu, pemuda, anak-anak, serta jemaat tamu yang ikut hadir dalam ibadah saat ini. Bersama-sama pula pada hari ini, kita telah memasuki Minggu Advent yang pertama. Mari, siapkan diri agar melalui ibadah ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sedioko MSI dengan tema khotbah Mengubah Pedang Menjadi Mata Baja. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah dengan segala kerendahan hati dan sukacita, kita masuk dalam ibadah ini dengan menaikkan pujian bersautan dari Mazmur 85 ayat 8 sampai dengan 14. Perlihatkanlah pada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bersiul-siul. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Mari kita muliakan namanya dengan menaikkan pujian dari PKJ 203, bait pertama dan 4. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Kita masuki ibadah Minggu Advent pertama dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia, damai sejahtera, dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian.
Mari Bapak Ibu kita doakan anak-anak kita sebelum mengikuti kegiatan sekolah minggu. Bapa Surgawi, Allah yang penuh cinta kasih, kami bersyukur pagi ini Tuhan telah mengantar anak-anak kami sekolah minggu dari rumah mereka masing-masing sampai ke gereja dengan baik dan selamat, tidak kurang suatu apapun. Jika sebentar lagi anak-anak kami akan mengikuti kegiatan sekolah minggu gabungan di Joglo, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Untuk itu terimalah persiapan hati, terimalah berkat yang dari Tuhan. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus akan terus menyertai, membimbing, dan memberkati anak-anak semuanya sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kekerasan, pertikaian, dan ketidakadilan selalu menghadirkan rasa takut dalam diri manusia. Manusia kehilangan pengharapan oleh karena perasaan takut itu. Di tengah situasi hilangnya pengharapan, manusia membutuhkan peran dari pihak lain yang dapat menolong dan meneguhkan. Siapakah pihak lain itu? Seringkali kita bergantung pada pertolongan manusia, padahal sesungguhnya Allah sendiri yang senantiasa bekerja menolong dan menyelamatkan manusia beserta seluruh semesta ciptaannya. Di dalam diri Kristus, Allah mengerjakan karya keselamatan di tengah dunia. Kristus memberi pengharapan baru bagi tatanan kehidupan dunia yang penuh keadilan, kebenaran, dan kedamaian. Di dalam Kristus, kebencian diubah menjadi cinta kasih, permusuhan diubah menjadi persahabatan, dan pertikaian diubah menjadi perdamaian. Mari kita beri kemuliaan dan hormat bagi namanya dengan pujian dari Kidung Jemaat 3, bait pertama dan ketiga. Dosa
sinarmu menyerang. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu, para malaikat surya naikkan puji bagimu. Pada hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, pada satwa bergembira, ajak kami pun serta. Tuhan adalah kasih. Dia adalah sumber kasih yang mendatangkan kedamaian. Kita diajarkan untuk tinggal dan hidup dalam cinta kasih-Nya. Namun sayangnya, cinta kasih kita belum utuh. Sikap dendam, iri, dan kebencian seringkali masih terpelihara dalam hidup kita. Karena itu, mari kita mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita, seraya memohon belas kasih pengampunan Tuhan. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Kiranya melalui pertolongan Roh Kudus, kami diberi kemampuan untuk lebih mengasihi dan saling mengampuni sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa memohon pengampunan. Amin. Karena belas kasih-Nya yang tak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan kita yang kita nyatakan dengan tulus oleh diri kita pribadi sebagai pengikut Kristus Yesus. Maka Allah yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya
Inilah sabda anugerahnya dalam Yesaya 54 ayat 9 sampai 10. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak padamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Allah sudah mendamaikan kita dengan dirinya. Oleh karenanya, mari kita berbagi perdamaian dengan sesama dan seluruh ciptaannya. Damai Tuhan besertamu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Jemaat kasih Tuhan, mari kita bersama-sama sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon berkat pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik, hari yang baik, yang cerah. Tuhan telah mengantar kami dari rumah kami masing-masing sampai ke tempat ibadah ini dengan baik. Tuhan telah memperkenan kami bersyukur melalui pujian yang telah kami ungkapkan dari hati kami yang paling dalam. Dan jika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami terima menjadi kekuatan kami, menginspirasi kami, ketika kami memasuki minggu Advent yang pertama,
hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Mohon berkat untuk Lektor Liturgos dan hambamu yang nanti akan membaca dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pamungkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan Allah. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca dari Mazmur 122 secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan jemaat membacakan ayat yang genap. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Bacaan kedua diambil dari Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencaburan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Matius 24
ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Selamat pagi semuanya. Masuk gereja hari ini ada yang baru? Ada merasaan yang baru di gereja kita? Ada. Apakah Bapak Ibu? Ada pohon Natal. Di rumah sudah dipasang? Sampun dipasang napa dereng? Nanti pulang dari sini dicari di mana pohon Natalnya. Langsung dipasang, suasana Natal ada di rumah kita. Ya, ini menarik Bapak Ibu, coba kita tengok ke kiri. Tengok ke kiri, ya sudah ada tulisan, ada suasana Natal. Ke kanan hampir sama. Jadi kita akan membuat di minggu Advent pertama suasana Natal itu sudah terasa di gereja kita. Ketika masuk tadi di depan sudah ada sambutan di tiang, sudah ada hiasan Natal. Nah, itu harapannya Bapak Ibu nanti setelah ibadah ini dibongkar, diresiki pakai masker nggih. Ya, karena debu ini masih banyak. Dipakai, dipasang. Kalau enggak punya bagaimana Pak? Jangan tebang pohon cemara. Enggak punya di HP, monggo nanti di HP di-download lalu dipasang. Setiap kali buka HP
ada pohon Natalnya. Ya, ngirit. Nah, di rumah Pak, kalau ada kalender, ada pohon Natal, ditempel aja, disobek, ditempel, digunting, tempel. Yang penting masuk rumah sudah ada suasana Natal. Lagu-lagu Natal. Wah Pak, sudah tidak punya radio Pak, HP ada. Di Semarang ada 6 radio. Saya yakin di masa-masa Advent sudah mulai lagu-lagu Natal. Siapa tahu suasana hati kita akan terbentuk di situ. Karena tema kita menarik Bapak Ibu Saudara. Mengubah pedang menjadi mata bajak. Ini gampang-gampang susah Bapak Ibu. Pedang itu kan simbol perang. Bagaimana orang yang punya pedang itu bisa melepas pedangnya lalu diubah menjadi mata bajak. Ini butuh yang namanya kerelaan. Seorang panglima perang, dia punya pedang dan tidak bisa dipegang yang lainnya. Dia harus melepas pedang ini dan harus, kalau di desa itu ada yang membuat pisau itu namanya apa? Pandai. Pandai atau pandai? Pandai besi. Pedangnya dimasukkan, dibentuk sedemikian rupa menjadi mata bajak. Butuh namanya kerelaan. Tema ini membentuk sebuah kalimat positif. Mengubah pedang menjadi mata bajak. Maksudnya semua akan terjadi ketika ada niat, ketika ada komitmen menuju kepada kebaikan. Kita bisa membayangkan di sana ada sebuah proses perubahan senjata menjadi alat yang membawa damai. Bajak itu kan bisa dipahami untuk pertanian, untuk kemakmuran. Jadi intinya mengubah pedang menjadi mata bajak, harapannya perangnya rampung. Tidak ada perang, tetapi yang ada adalah ayem tentrem. Tema kita mengajak begitu, maka ketika masuk minggu Advent, monggo yang neng-nengan kembali rukun. Yang jutaan, mari kembali rukun. Kalau mengaku pengikut Yesus harus mau. Nah ini contoh seperti itu. Kenapa? Karena minggu Advent nanti kita akan lihat bersama apa maknanya di situ. Nah ini contoh saja. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, termasuk gereja pun harus lebih mencintai hidup. Gereja harus lebih mencintai perdamaian dan hidup dalam persahabatan. Panitia Natal biar ada tapi rasa ribut. Bar Natalan yo rasa ribut, goro-goro sepele. Biasanya apa? Konsumsi. Ya sudah dirancang sedemikian rupa. Wong ini masa Advent, masih masa Natal, diajak, Advent pertama diajak bagaimana mengubah, harus ada perubahan itu. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, tahun kalender gerejawi, kita itu sekarang ada di tahun kalender gerejawi A. Tahun kalender gerejawi itu adalah tahun liturgi, siklus masa perayaan setahun yang berpusat pada kehidupan Tuhan Yesus dan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Berbeda dengan kalender Masehi, kalender sipil yang dimulai tanggal 1 Januari dalam tahun itu dan berakhir 31 Desember. Sedangkan tahun gerejawi dimulai pada minggu Advent pertama dan berakhirnya adalah pada hari Minggu Kristus Raja.
Jadi kemarin kita mengakhiri tahun kalender gerejawi, hari ini adalah kita mengawali tahun baru. Masuk minggu Advent pertama. Dan tahun ini, tahun kalender gerejawinya kita masuk pada tahun gerejawi A dengan bacaan yang diambil dari Injil Matius. Jadi kalau boleh digambarkan, tahun A itu tanggal 30 November sampai nanti tanggal akhir November sudah ada di sini ya. Hari ini 30 November, nanti sampai tahun 2026 Kristus Raja. Demikian seterusnya. Tahun A Matius, tahun B itu Markus, tahun C itu Injil Lukas. Jadi ada daftar-daftarnya seperti itu. Ini tahun kalender gerejawi. Ya, nanti kalau tahun kalendernya Gereja Semarang Barat, Maseinya nanti dibagi gratis, Bapak Ibu silakan minta pada majelis gereja. Pas Natalan dibagikan. Nah, hari ini tadi saya katakan hari ini adalah hari Advent yang pertama. Minggu Advent yang pertama. Di minggu Advent yang pertama itu, tadi saya katakan ini adalah tahun baru, tahun gerejawi, Advent berarti tahun baru, waktu yang baru, kehidupan yang baru. Jadi Advent ini mengundang kita semua untuk bangun dari berbagai pergumulan dan harapan-harapan semu, sehingga bisa disegarkan dalam anugerah yang baru oleh Allah. Warta gereja renungannya disuruh bangun. Maksudnya apa? Seperti dalam teks Roma tadi. Jadi teks-teks yang ada dalam minggu Advent pertama ini sebenarnya menjadi janji dan pengharapan, sebab janji Allah bergerak kepada pembaruan hidup. Harus ada perubahan. Bagaimana di minggu Advent pertama ini kita punya pengharapan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Artinya di saat itu dibutuhkan kesiapsiagaan kita. Berjaga-jaga menanti kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia tidak terduga dan tidak diketahui kapan waktunya. Sehingga masa Advent adalah masa penantian penuh harapan bagi umat percaya untuk mempersiapkan kedatangan Kristus pada hari Natal. Sehingga tema sentralnya adalah kewaspadaan, pertobatan, dan penantian penuh sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, melihat bacaan tadi di judul itu kan ada namanya pedang yang diubah menjadi mata bajak. Next. Di sana kita akan melihat, kalau Bapak Ibu buka di Google, kita akan menemukan ini adalah sebuah patung yang diletakkan di halaman pintu masuk gedung markas besar PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa di kota New York, Amerika Serikat. Patung ini diberi nama, mari kita ubah pedang menjadi mata bajak. Harapannya dari seniman yang dari Uni Soviet itu, harapannya dunia penuh dengan kedamaian. Pedangnya sudah diubah menjadi mata bajak. Tidak ada pedang lagi, tidak ada peperangan lagi. Dan ini menjadi simbol perdamaian dan persahabatan dunia.
Ini menjadi cita-cita yang sampai sekarang ternyata susah untuk mewujudkan perdamaian dan persahabatan. Tidak ada dunia, tidak dalam dunia saja, tapi dalam dunia berumah tangga. Enten sing jutaan tadi ya itu. Itu berarti tidak damai, tidak ayem. Sudah dicetuskan sejak 1959. Patung ini ada di depan pintu masuk markas PBB. Ada seruan bagaimana semua orang mewujudkan hidup dalam perdamaian dan persahabatan. Jadi yang pegang pedang tadi sudah punya keriaan melepas pedangnya sebagai panglima misalnya begitu, jabatannya enggak ada lagi, dia pedang diubah menjadi mata bajak dan di saat itulah akan dipakai dalam dunia pertanian untuk membangun sebuah kemakmuran. Itu ajakan yang ada di sana, tapi tadi saya katakan itu memang tidak mudah. Bahkan oleh pemazmur itu telah didoakan, telah dinyanyikan oleh seseorang yang hendak mengimplementasikan makna Yesaya 2 ayat 3. Jadi patung itu juga terinspirasi dari kitab suci kita. Ayatnya ada. Harapannya apa? Semua orang itu rame-rame penuh dengan sukacita datang ke rumah Tuhan, datang ke rumah Allah yang menjadi seruan dari Yesaya. Ketika semua orang di minggu Advent itu datang pada Tuhan, berseru pada Tuhan, hidupnya ayam tentrem. Nah disitulah sebenarnya lambang Yerusalem menjadi pusat, menjadi kota kebanggaan nasional dan menjadi ikon perdamaian. Waktu itu kota Yerusalem sendiri pada waktu situasi kritis secara politis. Sebab negara-negara seperti di Assyria dan Mesir siap menggempurnya. Namun di tengah-tengah situasi seperti itu, situasi yang gawat seperti itu, Nabi Yesaya menggugah iman umat Israel sejarah supaya mereka bersandar kepada janji dan pertolongan Tuhan. Janji yang utama adalah bahwa Dia akan hadir dalam rumahnya. Mungkin kalau kita baca di gunung-gunung itu, biasanya tempat-tempat penyembahan berhala, tapi ini bisa diubah menjadi rumahnya. Allah memanggil setiap umat untuk datang ke rumahnya untuk membaca dan mendengarkan Taurat Tuhan. Harapannya adalah ketika membaca dan mendengarkan ada perubahan dalam hidupnya. Hukum-hukum Tuhan diperdengarkan dan bahkan mengadili perselisihan bangsa-bangsa. Di saat itulah Allah menjadi wasitnya, menjadi penengah yang adil. Di saat itulah tindakan manusia yang sewenang-wenang, tindakan manusia yang brutal sudah berakhir. Pedangnya sudah menjadi mata bajak. Itulah yang dikehendaki supaya hidupnya damai. Tidak ada lagi peperangan. Itu menjadi sebuah kerinduan. Menjadi cita-cita yang susah diwujudkan. Karena setiap pribadi masih punya egonya masing-masing. Ketika kita menjadi orang Kristen, kalau melihat konteks ini berarti kalau sudah percaya pada Gusti Yesus, harusnya hidup kita damai sama siapapun juga. Damai pada diri sendiri, damai pada anggota keluarga, damai dengan yang lainnya juga.
Namun ini butuh sebuah komitmen untuk mendatangkan kesejahteraan dalam persekutuan. Butuh namanya kerelaan yang punya pedang tadi diubah menjadi mata bajak. Butuh kerelaan untuk menciptakan damai, butuh kerelaan. Harapan ini sesuai dengan makna Advent, yaitu menantikan dengan penuh harapan realitas damai sejahtera Allah itu akan terwujud ketika kita rela melepas ego kita. Untuk itu Allah memanggil setiap umat secara serius saling peduli, saling bertanggung jawab, dan seterusnya sebagai wujud bagaimana kita mengenal Kristus. Singkatnya mengakhiri peperangan menuju hidup yang damai penuh shalom. Sehingga cocok dengan seruan dari Rasul Paulus. Bagaimana kita diajak untuk hidup fokus kepada kehendak Tuhan. Ngestokaken dawuhipun Gusti. Mboten nalisir dhateng dawuhipun Gusti. Kalau setiap orang Kristen setia kepada firman Tuhan, ngestokaken dawuhipun Gusti, ibu endahe wong Kristen kuwi. Maka di minggu Advent pertama ini kita diajak untuk introspeksi diri. Semuanya. Artinya Paulus pada waktu memberikan sebuah nasihat kepada jemaat di Roma yang bersifat etis untuk memperlakukan sesama manusia dengan sikap saling menghormati. Meninggalkan manusia lama dan menjalani kehidupan yang baru. Ini harus terwujud. Ini seruan dari Rasul Paulus. Karena umat harus segera bangun dari tidurnya dengan mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata perang. Bapak Ibu Saudara masih ingat manusia lama? Manusia lama itu ada kemabukan dan segala macam yang duniawi-duniawi. Masih ingat ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, oh ini murid-murid Yesus pada mabuk, tapi dijawab apa? Ini baru jam 9 pagi. Tidak mungkin mereka mabuk, berarti mabuknya pada malam hari dalam suasana kegelapan. Maka ketika diajak oleh Rasul Paulus ini hidup dalam manusia baru, berarti meninggalkan semua itu dan menjalani hidup seperti pada siang hari yang menunjukkan hidup yang berkenan, hidup yang sopan, hidup yang terhormat, dan hidup yang mulia. Artinya hidup berfokus kepada Tuhan. Apanya berhenti di situ? Tidak. Dalam bacaan Injil Matius tadi diungkapkan, ketika menantikan kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu kapan waktunya. Tidak ada yang tahu. Dan bacaan kita tadi berupa nasihat-nasihat, ucapan-ucapan Yesus tentang akhir zaman, eskatologi, yang nanti malam jam 7 malam lewat Zoom kita akan mengikuti KTJ. Jangan lupa nanti ya jam 7 malam dalu ya, lewat Zoom. Eskatologis itu apa? Nanti malam kita bahas. Promosi. Tidak apa-apa buat kita. Monggo nanti dilihat berapa banyak yang ikut. Artinya apa? Akhir zaman itu sebuah awal dari zaman baru di mana Kristus sebagai Raja yang memerintah alam semesta dengan ditandai kedatangannya kembali sebagai Mesias. Sehingga bacaan kita dalam Injil Matius tadi, kedatangan pada akhir zaman tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, dalam gambaran tadi digambarkan Nuh ketika membuat bahtera. Ketika membuat bahtera. Orang
mungkin pada tertawa. Kok membuat bahtera di atas gunung? Tidak penghujan kok buat bahtera dan segala macam. Tapi Nuh diperintah Tuhan dalam situasi ngestoaken dawuhipun Gusti. Dan akhirnya apa yang terjadi? Air bah terjadi. Apa dampaknya orang di sekitar Nuh yang hidupnya tidak percaya, yang hidupnya tidak setia kepada Tuhan, yang tidak fokus pada Tuhan, yang hidupnya jauh dari kehendak Tuhan? Mereka tidak siap. Kenapa tidak siap? Terlena. Kenapa terlena? Enak urip neng dunyo. Nah, disitulah sebenarnya dari bacaan Injil tadi kita diajak untuk di Minggu Advent ini kita tetap waspada. Tuhan mengingatkan umatnya bahwa manusia akan mengalami situasi ketidakterdugaan kedatangannya kembali. Kita diajak untuk menjalani kehidupan dengan model manusia baru. Jangan sampai terlena. Kalau tadi saya katakan di depan, ini Minggu Advent, monggo yang jodaan pulih. Ya pulih tenan, harus pulih tenan. Jangan sampai nanti gelo. Nek wis gelo ki ra iso kalau nasi jadi bubur masih digoleke sayuran, masih digoleke sambel tumpang. Tetapi kalau terjadi dalam kehidupan kita, dikandani ngeyel, ayo do bali, akhirnya susah Bapak Ibu. Ngerti yo ngono ora mabuk, nek mabuk marai mati. Dunia ndak bisa diputer lagi. Itu nek pas gelo. Ngerti ngono ndak bengi rasa metu, rasa melu mabuk-mabukan esuke mati. Niku kalau sudah terlena tadi. Maka diajak dalam konteks ini menjalani kehidupan yang baru, model manusia baru. Maka panggilan Tuhan bagi kita semua di Minggu Advent yang ke-1 ini adalah bagaimana sikap kita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kita diajak untuk mengubah pedang tadi menjadi mata bajak. Kekerasan hati kita harus diubah menjadi lunak sehingga membawa damai sejahtera. Setiap orang percaya harus berubah. Tetap waspada, hidup dalam keramahan. Ada goodwill di situ. Meninggalkan manusia lama dan menjalani manusia baru. Punya komitmen yang baik demi kedamaian dan kesejahteraan bersama. Hidup yang selalu menempatkan salum Kristus. Sehingga orang di sekitar mampu merasakan kasih dan damai sejahtera Kristus. Kalau orang lain menyebut, oh panjenengan iku Kristen nggih. Saben pinanggih salum. Ayam tentrem di hati. Harusnya juga ayam tentrem di hati beneran. Jangan salum tapi hati ini gonduk. Mari kita coba di Minggu Advent ini. Kita coba di Minggu Advent ini kita memiliki belajar menjadi manusia baru. Melengkapi diri untuk menanggalkan manusia lama. Mata pedang tadi berubah menjadi mata bajak. Butuh kerelaan kita. Kalau mau ayam tentrem, kalau ingat menjadi murid Kristus, mari dengan kerelaan kita perbaiki hidup kita di Minggu Advent ini. Supaya tidak nelongso, tidak kecewa. Mari kita bersama-sama mantapkan langkah, melengkapi diri dengan senjata terang. Sehingga kita mampu mewujudkan kehidupan yang penuh kedamaian. Sehingga dengan demikian niat baik kita memasuki Minggu Advent yang pertama dan seterusnya senantiasa diberkati Tuhan. Gusti berkahi panjenengan sedaya. Amin. Kita masuk ke suasana saat teduh.
bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa dan tempat, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali pengakuan kita sebagaimana pengakuan iman rasuli yang kita nyanyikan. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh satu sukacita, kebahagiaan kami sebagai orang percaya ketika hari ini di Minggu Advent yang pertama, kami akan memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Kami memasuki tahun kalender gerejawi yang baru, suasana yang baru, hidup yang baru, sesuai makna Advent yang pertama. Kiranya Tuhan terus memberkati kami sehingga hidup kami terinspirasi dari Minggu Advent pertama untuk menjadi manusia baru, manusia yang dipenuhi dengan kuasa Allah dan senantiasa mencerminkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Untuk itu Bapa, mohon berkat kekuatan supaya kami senantiasa menjalani kehidupan minggu-minggu Advent ini sesuai dengan tugas panggilan kami, menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Tuhan. Dan dengan demikian banyak orang yang belum percaya pada Kristus boleh percaya karena ayam tentremnya setiap pribadi Kristen dirasakan, dilihat, diperhatikan oleh orang lain yang belum mengenalnya. Sehingga mereka pun percaya bahwa Minggu Advent memiliki daya tarik yang luar biasa. Bapa kami dalam surga, saat ini kami juga mohon berkat kekuatan buat kami, buat keluarga-keluarga kami,
dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam cita-cita dan keinginan. Kiranya Tuhan juga memberkati apapun yang menjadi keinginan cita-cita keluarga kami. Yang jelas kami ingin mewujudkan ayam tentremnya keluarga kami masing-masing. Karena dengan ayam tentrem itu akan menjadikan contoh teladan yang baik. Dan biarlah pergumulan-pergumulan kami boleh kami selesaikan dengan mengandalkan Tuhan, dengan tetap waspada, dengan tetap yakin dan percaya sebagai ciptaan yang baru. Kami saat ini berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon berkat untuk Bapak Wagio, Ibu Suparman, Ibu Sikom Tamsir, Ibu Esther Surisno, Ibu Sutoyo, Bapak Warsito, Ibu Edi, Ibu Budiati Sumarjono, Ibu Sugeng, Ibu dari Ibu Nuril, Ibu Sugiyarti Sugiman, Bapak Slamet Riyadi, Bapak Tri Pranoto, Bapak Haryanto, Saudara Kristiana Widiarti, Bapak Eko Wardoyo, Bapak Kusno, Ibu Sarimin, Ibu Durkas Manisa Basuki, Ibu Sukini Slamet Raharjo, Bapak Rakijan, Bapak Sis Minarto, Bapak Rendra Cahyati, Bapak Bejo Hartono, Ibu Tia Ekawati Laksita Ningrum, Ibu Sulaksono, Bapak Simon Jatmiko, Ibu Lakiman, Bapak Paino, Ibu Budi Lestari Lapin, dan Bapak Onggo. Bahkan saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang pagi ini dalam kondisi sakit, kami percaya, kami menyatukan hati, kami berseru kepada Tuhan, kiranya jamahan Tuhan memberkati kesehatan mereka semua. Dan setiap usaha dari keluarga, dari rumah sakit, obat dan segala macam, Tuhan berkati agar supaya menjadikan kekuatan kesembuhan buat mereka semua. Demikian juga kami ingat untuk saudara kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi. Saudara kami yang sudah lanjut usia menjadi senior-senior kami, mohon berkat untuk Bapak Joko Suhartomo, Bapak Taro Handoyo, Ibu Murjatini Soekarjo, Ibu Sutoyo, Ibu Suparto, Ibu Wahino, Ibu Kamantian, Ibu Kamarsi, Bapak Ibu Subarjo, Ibu Sunarto Tewe, Ibu Sunarti Budi Purwanto, Bapak Sudarno, Ibu Sutarsi Sudarman Yusi, Bapak Ibu Sutopo, Ibu Rukmini Adiwati, Ibu Markus Suwarno. Mereka semua sudah lanjut usia yang membutuhkan perhatian dari anggota keluarganya. Kiranya Allah juga memberikan kerelaan, memberikan hati dari anggota keluarga untuk memperhatikan sosok kami yang sudah lanjut usia ini. Sehingga dalam kehidupan keluarganya tetap diketemukan ayem, tentrem, dan damai sejahtera. Sehingga para lansia memiliki mental yang sehat di dalam menjalani hidup berumah tangga bersama dengan anak dan cucu mereka. Bapa kami dalam surga, saat ini kami juga ingat untuk para pelayan Tuhan yang ada di GKJ Semarang Barat yang berperan dalam bidang apapun, sekecil apapun. Biarlah pelayanan mereka semua akan menginspirasi setiap pribadi jemaat yang belum ikut pelayanan, terutama ketika memasuki minggu Advent yang pertama ini, tergerak hatinya untuk berbuat baik kepada siapapun. Rencana-rencana dari kelas gereja kami, dari rencana-rencana yang ada di wilayah-wilayah, Tuhan memberkati. Terlebih untuk panitia Natal yang ada di wilayah 1, 2, 3, dan 4, Tuhan berkati agar setiap panitia yang bekerja ini maksimal, memikirkan kegiatan acara Natal dengan baik. Demikian juga kami sebagai warga gereja mendukung dalam pembiayaan, mendukung dalam doa, sehingga perayaan Natal menjadi sukacita ayem tentrem kami sebagai wujud hadirnya Allah yang membawa damai sejahtera. Kami juga mohon berkat untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Tuhan berkati, sehingga dengan bertambah usia itu mereka semua boleh bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami juga
Ingat untuk lembaga-lembaga Kristen yang bergerak dalam bidang apapun, baik dalam bidang sosial, dalam bidang pendidikan maupun dalam dunia kesehatan dan yang lainnya. Tuhan memberkati setiap pribadi supaya dalam lembaga-lembaga itu damai sejahtera Tuhan akan bisa dirasakan dan berdampak bagi masyarakat luas. Bapa kami yang ada di surga, kami juga ingat bangsa negara kami yang penuh dengan dinamika kehidupan. Secara khusus kami juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Tuhan berkati. Biarlah kami semua boleh peduli dengan keadaan ini dan kami boleh bersama-sama meringankan beban mereka melalui doa dan bantuan material. Bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang besar. Kita juga memberkati para pemimpin bangsa negara kami, sehingga kami seluruh rakyat Indonesia boleh bergandengan tangan untuk saling peduli, saling memperhatikan, saling mendukung, saling mendoakan, sehingga bangsa negara ini tetap berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan demikian bangsa ini tetap berada dalam suasana ayem tentrem. Ibadah sampai selesai dan seluruh doa kami semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ungkapan syukur akan kita nyatakan dengan mengaturkan persembahan yang dilandasi firman Tuhan dari Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Seiring kantong persembahan diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 146 bait pertama sampai dengan yang ketiga.
kita akan masuk ke dalam doa persembahan dan penutup yang nanti akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami yang diucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan ini. Meskipun tidak sebanding dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, kiranya Tuhan Allah menyucikan dan mengkuduskan persembahan ini. Berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, supaya bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja. Berkati kami dan ampuni kami jika ada dosa yang terselip di dalam kami memberikan persembahan ini. Kami juga mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah pagi ini. Kiranya firman yang disampaikan bisa menjadikan berkat hidup kami dan selalu berada di jalan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah hari ini dan kembali kepada kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menyertai dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Advent pertama akan segera berakhir, dan oleh karena itu pulanglah dengan sukacita, dengan sambil mengingat sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidupmu. Jalannya hidup dalam masa syukur dengan senantiasa ingat, waspada, dan tetap setia melakukan tugas panggilannya. Karena kita yakin dan percaya Tuhan selalu mengiringi saudara dengan berkat-Nya. Oleh karena itu, persiapan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Dalam Kristus, Allah berkarya menghadirkan perdamaian dan persahabatan. Melalui masa Advent ini, kita diajak untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu yang tidak baik bisa diubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup ibadah ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 432 bait yang pertama. Padaku di tanah